Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari tingkat positif COVID-19 semakin bertambah dan tidak ada tanda-tanda akan berakhirnya pandemi ini. COVID-19 sendiri merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Cina, yang menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia, yang mengakibatkan runtuhnya nilai perekonomian dan pengangguran semakin meningkat saja. Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah harus bergerak cepat dalam menangani permasalahan sekarang agar tidak terjadi inflasi. COVID-19 di Indonesia yang kian berkembang memiliki dampak multisektor. Meskipun demikian, sektor pertanian tidak boleh berhenti guna memenuhi kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk di Indonesia. Pertanian merupakan garda depan dalam upaya pencegahan COVID-19 karena pangan adalah penyangga kesehatan bagi tubuh kita. Jika kebutuhan pangan terpenuhi, imunitas tubuh akan terjaga sehingga kita akan mampu melawan COVID-19 ini. Dengan kata lain, pangan adalah agen yang paling efektif untuk melawan virus. Kementerian Pertanian sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan 11 komoditas pangan. Ini menjadi peluang bisnis bagi petani. Apalagi saat ini pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB, yang membatasi aktivitas masyarakat. Dalam hal ketersediaan pangan ini ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh petani milenial, mulai dari on-farm hingga distribusi. Dengan sistem daring, usaha di tengah pandemi COVID-19 adalah usaha tani tanaman hortik. Jenis usaha yang cocok dikembangkan di masa pandemi COVID-19 adalah usaha tani tanaman hortikultura. Salah satu produksi hortikultura yaitu sayuran. Komoditas sayuran memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia, khususnya dalam hal kecukupan pangan dan gizi yang dibutuhkan. Meningkatnya populasi penduduk, kesejahteraan masyarakat serta pengetahuan masyarakat akan kesehatan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan permintaan sayuran, sehingga produksi sayuran harus ditingkatkan. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak petani sayuran yang mengeluh karena sayuran mereka tidak laku dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Penjual dan pembeli tidak dapat melakukan aktivitas jual belinya seperti biasanya. Maka dari itu, petani harus mampu berpikir agar sayurannya bisa laku. Sayuran bisa diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah yang menguntungkan dari segi ekonomi dan lingkungan sosial. Semakin meningkatnya pengetahuan ide dan teknologi di bidang pertanian saat ini, dalam mengusahakan sayuran ada beberapa media tanam yang dapat digunakan sebagai wadah tempat tumbuhnya sayuran, diantaranya hidroponik, aeroponik, dan aquaponik. Metode tersebut dilakukan karena lahan pertanian juga yang semakin sempit lantaran adanya larangan keluar rumah atau yang biasa disebut social distancing. Jenis usaha tani salah satunya adalah media hidroponik. Teknologi hidroponik adalah metode bercocok tanam yang menggunakan air, nutrisi, dan oksigen. Teknologi hidroponik memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bertanam secara tradisional. Keunggulan hidroponik antara lain ramah lingkungan, produk yang dihasilkan higienis, pertumbuhan tanaman lebih cepat, kualitas hasil tanaman dapat terjaga, dan kuantitas dapat lebih meningkat. Sayuran yang berproduksi dengan sistem hidroponik juga menjadi lebih sehat karena terbebas dari kontaminasi logam berat industri yang ada di dalam tanah, segar dan tahan lama serta mudah untuk dicerna. Sayuran yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi hidroponik memiliki kualitas yang lebih baik
dibandingkan sayuran konvensional. Namun biaya yang diperlukan juga cukup tinggi. Oleh karena itu, segmen pasar yang dituju umumnya yaitu kalangan ekonomi menengah ke atas dengan kualitas yang tinggi, dan segmen pasar yang khusus tersebut sayuran hidroponik dapat dijual dengan harga premium atau harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan konsumen terhadap kesehatan, bahaya pestisida, serta isu ramah lingkungan, membuat sayuran hidroponik mulai diminati masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari. Peningkatan konsumsi sayuran hidroponik memberikan peluang besar untuk usaha sayuran hidroponik. Sayuran hidroponik ini mempunyai banyak keunggulan, namun konsekuensinya juga membutuhkan biaya yang tinggi dalam produksinya, yang mengakibatkan harga sayuran dengan teknologi hidroponik lebih mahal dibandingkan dengan sayuran secara konvensional. Biaya investasi serta biaya operasional yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, distribusi, penyediaan sarana memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga jenis sayuran yang diusahakan serta harga jual sayuran hidroponik penting untuk diperhatikan oleh pengusaha sayuran hidroponik. Peranan pemerintah demi untuk kelancaran usaha ini sangat penting. Persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian hidroponik berkelanjutan dinilai dari ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, kelancaran pemasaran yang termasuk terjual dengan harga layak, ketersediaan modal usaha, ketersediaan energi yang dimana yang masuk adalah bahan bakar minyak dan listrik, jaminan harga saprodi usaha tani, dan jaminan harga pasar hasil usaha tani. Sistem agribisnis merupakan kesatuan atau kumpulan dari elemen agribisnis yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan secara bersama menggunakan input dan mengeluarkan output produk agribisnis melalui pengendalian proses yang telah direncanakan. Subsistem agribisnis umumnya sama dengan subsistem pada umumnya. Namun subsistem pada pandemi COVID-19 ini agak berbeda karena adanya kebijakan dari pemerintah, dan sistem agribisnis di masa pandemi ini meliputi beberapa subsistem, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi yang menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana produksi seperti penyediaan bibit unggul, zat pengatur tumbuh, peralatan untuk membuat hidroponik. Yang termasuk peralatan membuat hidroponik itu yaitu pipa, gergaji, gelas plastik, alat solder, bor, selang, pompa akuarium, spons, bibit tanaman untuk ditanam, penyediaan pupuk serta pestisida. Yang kedua itu subsistem budidaya atau usaha tani tanaman hidroponik. Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Hal yang termasuk ke dalam kegiatan ini adalah perencanaan, pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Dalam melaksanakan sistem usaha tani tanaman sayuran hidroponik, terdapat langkah-langkah yang harus diusahakan, yaitu sebelum menanam yang paling utama dibutuhkan untuk memudayakan tanaman hidroponik adalah dengan pembuatan hidroponik. Dan ketiga, subsistem pengolahan hasil
di mana yang termasuk dalam subsistem pengolahan hasil ini yaitu pertama, sortasi dilakukan berdasarkan keseragaman ukuran dan kuantitasnya. Sortasi pada sayuran dilakukan pada daun yang mengalami kerusakan karena patah, sobek pada saat proses pemanenan, atau daun yang terserang oleh hama dan penyakit. Yang kedua itu perempesan atau yang biasa disebut trimming adalah proses perapihan atau penataan daun sayuran yang tua, rusak, busuk atau terserang organisme pengganggu tanaman. Daun yang rusak dibuang karena bisa menurunkan kualitas produk harga yang dijual. Yang ketiga, penimbunan. Hasil panen sayuran yang telah disortasi dan dirompes kemudian ditimbang. Ditimbangnya itu bersamaan dengan akar dan rock wall. Pada saat penimbangan juga dilakukan pemilihan tinggi tanaman yang seragam untuk memudahkan proses pengemasan. Dan yang keempat itu pengemasan atau yang biasa disebut packing, dilakukan untuk melindungi sayuran dari pengaruh lingkungan seperti sinar matahari dan kelembapan serta kerusakan fisik. Yang keempat, subsistem pemasaran tanaman hidroponik, di mana subsistem ini sangat penting bagi kelancaran usaha, karena di tengah pandemi COVID-19 ini pemasaran tidak seperti biasanya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, subsistem yang paling sulit untuk dijalankan adalah memasarkan hasil produksi dikarenakan proses jual beli yang tidak lancar. Subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar. Teknik pemasaran merupakan kunci keberhasilan dalam penjualan suatu produk, karena teknik pemasaran yang baik didukung dengan strategi penjualan suatu produk, karena teknik pemasaran yang baik didukung dengan strategi pemasaran yang efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun beberapa strategi pemasaran yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam menghadapi persaingan pasar khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, melakukan promosi terhadap produk. Pengenalan produk dapat dilakukan dengan cara menyediakan brosur, iklan, media cetak, dan pamflet berisi produk usaha, ataupun dengan membuat status mengenai produk usaha di sosial media sehingga produk dapat dikenali oleh masyarakat atau konsumen. Yang kedua, mengetahui situasi pasar dan pesaing. Potensi pasar ini atau permintaan terhadap produk harus dipahami agar akan tetapi di masa pandemi COVID-19 ini sangat sulit untuk mengetahui bagaimana pergerakan pesaing dikarenakan kita tidak dapat memantau langsung. Dengan demikian, dalam menjalankan strategi pemasaran yang kompetitif, seorang pengusaha diharapkan untuk terus-menerus mengetahui setiap gerak-gerik pesaing. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan pelanggan. Salah satu kunci sukses dalam berbisnis adalah selalu memelihara hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan baik yang dapat dilakukan antara lain melakukan kontak melalui telepon secara berkala untuk menginformasikan jika ada perubahan dalam komitmen yang telah dibuat karena sesuatu hal. Yang ketiga, memanfaatkan jejaring sosial. Salah satu strategi pemasaran yang cukup efektif adalah dengan pemanfaatan media elektronik
Saat ini penjualan melalui status jejaring sosial semakin marak dilakukan dan dapat meningkatkan daya saing karena memuat berbagai informasi tentang produk yang ditawarkan seperti kualitas produk, foto produk, dan sebagainya. Yang keempat itu menentukan kebijakan. Pelaku usaha atau penyedia produk harus berani melakukan survei atau analisis harga, kualitas harga, dan kondisi pasar untuk menentukan harga yang cepat dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kelima itu memahami peraturan hukum. Seorang pelaku usaha harus memahami dan mematuhi kaidah atau norma yang berlaku dalam dunia usaha atau perdagangan agar tetap dapat survive. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak peraturan baru yang dibuat pemerintah dalam melakukan pemasaran demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan yang keenam itu mengetahui kapasitas produksi. Pelaku usaha harus mampu mengetahui kapasitas maksimal dalam menghasilkan suatu produk agar pemasaran berjalan seimbang dengan produksi, dikarenakan saat ini sulit untuk menjual kepada konsumen karena adanya peraturan PSBB. Maka dari itu, pemasaran lewat online merupakan langkah yang optimal untuk memasarkan produk tersebut. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.